Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Birmi Eka Putra, SE MSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo, MSAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Perkenalkan, saya Nurmara Aini dengan NIM C1C023093 yang akan menjelaskan materi terkait dengan fikih zakat. Langsung saja. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial. Salah satu bentuk kewajiban sosial dalam Islam adalah zakat, yaitu kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat juga memiliki peranan penting dalam menciptakan keseimbangan kehidupan masyarakat karena di dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang mampu membantu mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama mengenai definisi zakat, sumber hukum zakat, jenis zakat, objek zakat harta, siapa penerima zakat, siapa orang yang tidak boleh menerima zakat, apa hikmah zakat, dan yang terakhir yaitu mengenai perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 109. Untuk yang pertama mengenai definisi zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar yaitu zaka yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sementara zakat secara terminologi berarti aktivitas yang memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, dan sedekah yang bersifat sukarela. Zakat juga merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Selanjutnya mengenai sumber hukum zakat. Yang pertama yaitu Al-Quran. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk kemerdekaan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengetahui bahwa lagi maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Yang kedua itu as-sunnah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya mengenai jenis zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah adalah sedekah wajib menjelang Idul Fitri dengan beberapa ketentuan dan persyaratan. Zakat fitrah diwajibkan Rasulullah SAW saat Idul Fitri selepas Ramadan. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok seperti beras, jagung, dan gandum. Menurut tiap-tiap negeri sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang harus dibayarkan. Yang kedua itu zakat ma'al adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak, dan masing-masing jenis penghasilan yang memiliki perhitungannya sendiri. Selanjutnya mengenai objek zakat harta. Objek zakat harta ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu zakat binatang ternak atau zakat an'am, zakat emas perak, zakat pertanian atau zakat ziarah, zakat barang temuan atau rikas, zakat perdagangan atau tijarah, zakat produksi hewani, zakat investasi, zakat produk profesi dan penghasilan, zakat atas uang, dan yang terakhir itu zakat perusahaan atau institusi. Selanjutnya yaitu penerima zakat. Ada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga pihak yang mengurus zakat atau amilin, yang keempat yaitu golongan mu'alaf, orang yang belum merdeka atau rikab, orang yang berutang atau garimin, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, orang yang melakukan perjalanan atau ibnu sabil. Selanjutnya itu orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama itu orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nisab. Yang kedua itu orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak penghasilannya dan jika penghasilan tidak mencukupi baru boleh mengambil zakat. Yang ketiga itu orang fakir, itu perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Yang keempat itu bapak, ibu, atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggungan jawabnya. Namun diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi serta syarat mereka dalam keadaan yang membutuhkan. Nah, selanjutnya mengenai hikmah zakat. Secara umum, hikmah zakat adalah
Yang pertama yaitu menghindari kesenjangan sosial antara agniya, si kaya, dan dufa, si miskin. Yang kedua itu pilar amal jamaah atau bersama antara si kaya dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat itu alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang keenam, untuk pengembangan potensi umat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam. Yang ketujuh, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Yang kedelapan, menambah pendapatan negara atau proyek-proyek yang berguna bagi umat. Yang kesembilan, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta atau social distribution dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Nah, berikut ini perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 109. Untuk yang pertama itu akuntansi untuk zakat. Yang pertama, penerima zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Yang kedua, zakat diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Yang ketiga, jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai zakat non-amil. Yang keempat itu penurunan nilai aset zakat. Yang kelima, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat. Yang keenam, amil harus mengungkapkan hal-hal tersebut terkait dengan transaksi zakat tetapi tidak terbatas. Nah, selanjutnya itu akuntansi untuk infak atau sedekah. Yang pertama itu penerima infak atau sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana atau infak sedekah. Yang kedua, infak yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan zakat untuk bagian non-amil. Yang ketiga, aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimanya yang diakui sebagai aset tidak lancar atau infak atau sedekah. Yang keempat, penilaian aset non-kas lancar sebesar harga perolehan dan aset non-kas tidak lancar sebesar nilai wajar. Yang kelima itu penurunan nilai aset atau infak sedekah. Yang keenam, dana infak sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang ketujuh, penyaluran dana infak sedekah diakui sebagai pengurang dana. Yang kedelapan yaitu penyaluran infak atau sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah. Yang kesembilan, penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana mengulir dicatat sebagai piutang atau infak sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana atau infak. Yang ke-10, penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak atau sedekah dan dana amil. Yang terakhir yaitu amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban penting dalam Islam yang memiliki nilai ibadah, sosial, dan ekonomi. Fikih zakat juga membahas ketentuan zakat mulai dari dasar hukum, jenis, objek harta, hingga golongan penerima zakat dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Zakat juga memiliki hikmah besar seperti membersihkan harta dan jiwa, menumbuhkan rasa syukur serta mengurangi kesenjangan sosial, serta mempererat ukhuwah Islamiyah dalam pengelolaannya. Zakat juga didukung oleh penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 109 agar dana zakat dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sehingga tujuan zakat untuk mewujudkan kemaslahatan umat dapat tercapai secara optimal. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.